Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tiada perkara yang penting dan pokok yang wajib kita goreskan dalam lisan maupun hati kita untuk memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada hari-hari kita saat ini. Tidak lain yakni ungkap syukur akan rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita semua, hingga kita masih bisa menjumpai dan beribadah dalam bulan Ramadan yang mulia. Dalam Islam, seseorang yang pasti mulia bukanlah ia yang pintar atau pula yang kaya, bukan pula seseorang yang bernama Haikal Mahdi, melainkan yang jelas mulia ialah mereka manusia yang menjadi utusan Allah, yang mengemban tugas mengajak para umat manusia untuk mengimani Allah Ta'ala. Dalam istilah lainnya adalah seorang nabi. Nabi adalah insan yang jelas mulia, sebab dipilihlah mereka menjadi sebagian manusia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bahkan ada sebagian nabi yang dikatakan sebagai min afdhalil anbiya, atau istilah lainnya Nabi Ulul Azmi. Sedang daripada para Nabi Ulul Azmi tersebut, seorang Muhammad ibn Abdillah menjadi seutama-utamanya dari sekian banyaknya para nabi. Sebab dari sekian para nabi, Nabi Muhammadlah yang di situ paling berat dalam ujiannya serta cobaannya. Misal contoh lain selain berat dalam ujiannya, yakni Nabi Muhammad dilahirkannya tanpa gendongan dari ayahnya, masa kecilnya tak penuh dengan pelukan hangat dari ibundanya, diusirnya beliau dari kota kelahirannya, dicaci maki oleh para saudaranya. Maka sudah sepantasnya ketika beliau menyandang gelar seorang Sayyidul Mursalin. Kenyataannya di sini ketika Nabi Muhammad SAW dengan pangkatnya Habibullah atau kekasih Allah, itu pun tak bisa lepas dari sebuah ujian. Makna lainnya di balik kemuliaannya Nabi Muhammad SAW adalah suatu ujian atau cobaan atau musibah yang sangat teramat besar. Disayanginya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala bukan lain dan bukan sebab karena memang Nabi Muhammad dengan kuatnya menerima serta menghadapi setiap ujian yang turun bertubi-tubi. Padahal dialah orang yang paling disayang oleh Allah Ta'ala. Maka disinilah dimana suatu simbol, yakni orang yang disayang oleh Allah Ta'ala ialah mereka yang dengan tabah dan sabar mau untuk menerima cobaannya. Sebagaimana contoh Nabi mendapati ujian yang berat dari Allah Ta'ala, hingga Nabi kan mendapatkan suatu jubah kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu tentu bisa kita simpulkan kembali bahwa di balik ujian dan cobaan serta beratnya musibah, disitulah Allah memberikan kedudukan kemuliaan tersendiri bagi para hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ketika kita masih dalam keadaan hidup, Allah telah menjanjikan kepada kita أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur. Allah akan memberikan kepada kita cobaan atau azab yang pedih, sehingga yang namanya ujian bagi kita manusia biasa itu adalah suatu janji atau khitab Allah yang tak mungkin bisa kita hindari. Maka seharusnya kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita masih saja diberi kesempatan untuk menghadapi sebuah ujian serta cobaan dari Allah Ta'ala. Sebab disitulah Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk menggapai sebuah kemuliaan. Karena disinilah Allah menguji kepada kita
kemana kita akan kembali? Kepada Allah lah kita kembali, dan seharusnya menyandarkan segala permasalahan kita di kehidupan ini sebagaimana ajaran para nabi. Dengan musibah pula terlihat seberapa besarnya seseorang itu kembali untuk menggantungkan segala permasalahannya kepada Allah Ta'ala. Maka bagi kita seorang insan yang beriman, tidak sepantasnya lah kita itu berkeluh kesah akan sebuah cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita. Justru sebaliknya, kita itu sepatutnya memperbanyak syukur, di mana Allah itu masih memberi kesempatan kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Dalam menghadapi banyaknya ujian dan musibah, sudah dicontohkan oleh para salafus sholihin, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Hayatus Salaf, berbunyi, wa aktsaru man kana mujabud da'wati minas salaf kana yasbir 'alal bala wa yukhtaru thawabuhu wa la yad'u thawabahu bil farji min. Banyak dari golongan salafus sholih yang mustajab doanya, mereka memilih bersabar atas cobaan dan memilih pahalanya ketimbang berdoa agar dilepaskan dari cobaan itu. Betapa mulianya para akhlak salaf ketika dia itu menghadapi sebuah ujian, justru dia itu ingin bertahan dalam ujian, sebab mereka itu mengerti dalam ujian itu Allah menyebarkan banyak sekali pahala dan ampunan, serta kita dijanjikan akan suatu kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Maka di tengah momentum Ramadan mulia kita saat ini, ketika bumi tengah dilanda coba oleh Allah Ta'ala dengan adanya corona, keharusan bagi kita umat muslim untuk senantiasa bersabar dan memohon ampunan padanya, tanpa terlepas dari tetap menjaga kesehatan diri agar senantiasa dimudahkan dalam menjalani kewajiban serta kesunahan pada Ramadan mulia saat ini, hingga di akhir pada fitri nanti dalam damai kita bertemu bahagia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.